siang, shalom. Belum sing semangat kah? Ulang satu kali lagi, harus semangat. Selamat siang, shalom. Nice. Oke, sekarang Kato akan ada dalam ibadah sekolah minggu jenjang tanggung Jemaat Menara Kasih. Untuk itu kakak pengasuh menjemput semuanya bangkit berdiri. Kato menyanyi lagu hari ini, harinya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan ini. Kami selaku anak-anak jenjang tanggung Jemaat Menara Kasih, kami boleh beribadah meskipun kami beribadah dari rumah. Tuhan Yesus memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, mau jadi dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan di saat ini Tuhan Yesus kami akan membaca Alkitab. Di tangan-tangan kami telah terbuka Alkitab, namun sebelum mata kami memandang huruf, mulut kami berucap kata, dan telinga kami mendengar sabdamu. Kami mohon Tuhan Yesus hikmati kami dengan Roh Kudus-Mu, bukan sekadar kami baca, tapi kami bisa melakukannya dalam hidup kami dari hari lepas hari. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, ketemu pembacaan firman Tuhan di hari ini terambil dari Yohanes 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-21. Yohanes 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-21. Mau buka Alkitab lalu kita membaca secara bersama-sama. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan
menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah kata pembacaan firman Tuhan di saat ini. Oke adik-adik, sekarang kakak pengasuh akan memberikan materi buat adik-adik. Namun sebelumnya, coba kita dulu, kakak pengasuh mau tanya. Kakak pengasuh mau uji, tadi itu bacaan kita batu kasih. Kata pembacaan firman Tuhan tadi di mana? Ya, Yohanes 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-21. Perjanjian lama kah baru teh? Ya, perjanjian baru. Kira kata corona tinggal di rumah lah, lupa. Katompung pembacaan tadi kalau siapa yang ingat akan judul tentang apa? Ya, katompung pembacaan tentang percakapan dengan Nikodemus. Percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Ada yang nama Nikodemus? Intinya yang nama Nikodemus, kayak yang saya nama Nikodemus, Revel, Kabrevi, Trivena. Intinya kalau dong anak jemaat Menara Kasih jenjang tangguh, Sektor Karmel, Getsemani, Sion, Kak Eden dong harus duduk diam. Nah, dengar kakak pengasuh mau cerita. Kata materi hari ini tentang percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Orang bilang, sing kenal maka sing sayang. Kakak pengasuh mau cerita dari A sampai Z, balik ke A juga. Kalau dong sing kenal Nikodemus, pasti dong saya akan tertarik dengan kakak pengasuh cerita. Sebelum kakak pengasuh kasih cerita, kakak pengasuh mau kasih kenal dulu Nikodemus itu siapa. Ada yang tahu Nikodemus itu siapa? Nikodemus tuh dia seorang tokoh agama. Dia juga seorang Farisi. Dia pemimpin agama Yahudi. Dia juga majelis besar. Dan Nikodemus ini seorang ahli Taurat. Katong ulangi, Nikodemus nih dia tokoh agama, orang Farisi, dia pemimpin agama Yahudi, dia majelis besar, dan juga dia ahli Taurat. Nikodemus ini dia orang yang saleh. Don tahu orang saleh itu bagaimana? Dia pun hidup tuh bersih, dia pun hidup tuh suci. Bukan cuma itu, tapi Nikodemus nih juga dia seorang yang cerdas. Dia seorang yang pintar. Karena dia pun kepintaran, karena dia pun kecerdasan, bikin dia menjadi pribadi yang paling tenang. Jadi Nikodemus nih kalau orang Karyu bilang calm, C-A-L-M, tenang, dia paling tenang sekali. Nikodemus nih adik-adik, dengan dia pun kepintaran, dengan dia punya kecerdasan, membuat dia paling tenang. Dia kalau mengambil sebuah keputusan atau dia mau berbicara tentang sesuatu, dia tuh berpikir berulang-ulang kali. Dia tuh gegabah, dia tuh bertindak seenaknya. Dia tuh selalu berhati-hati kalau dia mau mengambil sebuah keputusan. Dia mau berbicara juga dia pikir-pikir, orang hati sanang kasih. Dia mau bertindak juga dia pikir-pikir nanti akan dampak baik kasih 4 orang, ke dampak buruk 4 orang. Jadi pada intinya ini juga menjadi makna per katong. Ini juga menjadi contoh per katong bahwa katong harus kalau mau mengambil sebuah keputusan, katong harus berhati-hati, katong boleh gegabah. Meskipun katong masih kecil, tapi katong diajarkan untuk mari katong mengambil keputusan tuh berpikir secara matang-matang. Adik-adik, dalam kisah pembacaan katong tadi tentang percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus, jadi yang tadi kakak pengasuh bilang Nikodemus ini dia adalah seorang ahli Taurat. Pada saat itu kedatangan Tuhan Yesus itu paling bertentangan dengan ahli Taurat. Pada saat itu kedatangan Tuhan Yesus paling kontroversi sekali dengan ahli Taurat. Tapi pada suatu hari ada seorang ahli Taurat
yang bernama Nikodemus. Ia datang kepada Tuhan Yesus dan terjadi sebuah percakapan dengan Tuhan Yesus. Sesuai dengan tadi katong su baca, tapi mari kakak pengasuh mau kasih ingalai don dua pung percakapan antara Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Ada seorang tokoh Yahudi bernama Nikodemus yang merupakan salah satu dari kaum Farisi. Suatu malam ia datang kepada Yesus. Rabi, kami tahu bahwa engkau adalah guru yang diutus oleh Tuhan. Tidak seorang pun dapat membuat keajaiban seperti engkau jika Allah tidak menyertainya. Aku berkata sesungguhnya, tidak seorang pun dapat melihat kerajaan Allah jika tidak dilahirkan kembali. Mana mungkin orang dewasa dapat lahir kembali? Dia tidak mungkin masuk lagi ke rahim ibunya dan dilahirkan kembali. Aku berkata sesungguhnya, tak ada yang bisa masuk kerajaan Allah jika tidak dilahirkan dari air dan roh. Secara jasmani kita dilahirkan orang tua, tapi secara rohani dilahirkan oleh roh. Jangan heran kalau aku berkata kalian harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemanapun ia mau. Kalian dengar suaranya, tapi tidak tahu dari mana datangnya atau kemana perginya. Begitu juga dengan orang yang dilahirkan oleh roh. Bagaimana bisa begitu? Kau guru yang hebat di Israel, mengapa tidak mengerti? Aku berkata yang sesungguhnya. Kami mengatakan dan bersaksi atas apa yang kami lihat. Tapi tidak ada yang mau menerima kesaksian kami. Jika kalian tidak percaya padaku mengenai hal-hal di dunia ini, bagaimana kalian bisa percaya jika aku bicara tentang surga? Tidak seorang pun pernah naik ke surga, kecuali anak manusia yang turun dari surga. Seperti Musa menaikkan ular tembaga pada tiang di padang gurun, begitu juga anak manusia harus dinaikkan, supaya semua orang yang percaya padanya memperoleh hidup yang kekal. Karena Allah begitu mengasihi dunia ini, maka ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi memperoleh hidup kekal. Sebab Allah mengutus anaknya bukan untuk menghakimi dunia ini, tetapi menjadi penyelamatnya. Orang yang percaya kepadanya tidak akan dihukum. Tetapi orang yang tidak percaya sudah dihukum oleh Allah, karena mereka tidak mau percaya kepada anaknya yang tunggal. Seperti inilah penghakiman itu. Terang sudah datang ke dunia, tetapi manusia lebih menyukai gelap daripada terang, sebab perbuatan mereka jahat. Setiap orang yang berbuat jahat, benci kepada terang, tidak mau datang kepada terang, sebab mereka tidak ingin perbuatan jahatnya sampai terlihat. Tetapi orang yang melakukan kebenaran datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa apa yang dilakukannya itu sudah sesuai dengan kehendak Allah. Oke adik-adik, dong tadi sulihat tuh video percakapan antara Tuhan Yesus dan Nikodemus. Sekarang saya mau tutup Alkitab, lalu kakak pengasuh mau tanya dong. Kira-kira dari yang dong nonton tadi tuh, dong bisa kasih makna apa? Kakak pengasuh tahu dong pun jawaban pasti batu semua. Nah sekarang dong tenang, lalu dengar kakak pengasuh mau lanjut cerita ya. Jadi Nikodemus dan Tuhan Yesus pun percakapan itu akan pun inti dilahirkan kembali. Dong tahu apa makna dari dilahirkan kembali? Dilahirkan kembali itu bukan berarti kayak yang tadi Nikodemus bilang, Tuhan, kalau ada orang tua yang setua, apakah dong harus masuk ke dong pun mama pun poro, lalu dong mama kasih melahirkan ulang? Bukan kayak begitu. Tapi Nikodemus yang Tuhan Yesus maksud dengan dilahirkan kembali dalam percakapan Tuhan Yesus dan Nikodemus tadi itu, yaitu pertobatan. Jadi dilahirkan kembali itu yang Tuhan Yesus maksudkan itu adalah pertobatan. Nah adik-adik, pertobatan ini bagi
sebagian orang itu susah, tapi bagi sebagian orang juga gampang. Intinya bertobat ini susah-susah gampang, istilahnya kayak begitu. Katong di dunia ini, katong adalah manusia yang berdosa. Sing ada orang yang sing berdosa, sing ada orang yang sing buat kesalahan. Di dunia ini katong dituntut harus melakukan pertobatan. Tapi Alkitab ajar katong, firman Tuhan ajar katong, kalau katong mau bertobat, pasti katong bisa lihat kerajaan Allah. Tadi Tuhan Yesus bilang tuh, siapa yang sing dilahirkan kembali, dia sing bisa lihat kerajaan Allah. Siapa yang sing mau masuk surga, semua pasti mau masuk surga. Oleh karena itu, mari katong harus bertobat. Tapi pasti ada yang bilang ke pengasuh, beta na baik-baik. Tapi kalau siapa yang sing mau jadi lebih baik, tuh kalau subai lah mau jadi lebih baik kan lebih bagus. Siapa yang mau dapat nilai 7, siapa yang sih mau dapat nilai 10? Sudah dapat nilai 7 nih, habis itu dapat nilai 10 kan lebih bagus. Jadi kalau subai bertobat lebih baik lah, itu kan bagus. Pada intinya katong harus melakukan pertobatan, karena Tuhan Yesus bilang kalau siapa yang sing dilahirkan kembali, ia sing akan lihat kerajaan Allah. Artinya kalau katong bertobat, katong pasti masuk surga. Ya adik-adik, bertobat itu berarti katong baharui katong pun hidup. Katong baharui katong pun hidup yang lama, yang baik, menjadi hidup yang lebih baik. Apalagi di dalam corona nih, suka sebelumnya nih pas makan tuh asal makan saja, sing cuci tangan lain. Tapi pas corona nih juga ajarkan katong supaya sebelum makan katong cuci tangan. Apalagi kalau katong dalam takut-takut pasti katong berdoa. Jadi pada intinya pertobatan itu katong membaharui katong pun hidup dari yang hidup buruk ke hidup baru, tapi hidup baru yang lebih baik. Itu bukan hidup baru yang lebih dalam burang seng, tapi hidup baru yang lebih baik. Jadi ilustrasi kalau katong mau mengenal lebih jauh pertobatan tuh kayak bagaimana, kakak pengasuh mau kasih tunjuk dong tahu sen tentang metamorfosis kupu-kupu. Kalau gitu katong nonton video sedikit lagi tentang metamorfosis kupu-kupu. Ya, dong su lihat metamorfosis kupu-kupu tuh. Jadi kupu-kupu tuh awalnya tuh dari kepompong yang sing baik, tiba-tiba dia berproses jadi kupu-kupu yang indah. Nah, pertobatan tuh kayak begitu. Dari katong pun hidup lama yang terbaik, katong proses akang sampai menjadi katong pun hidup yang lebih baik. Pada intinya, kalau katong mau berproses dari yang baik menjadi yang baik kayak kupu-kupu pasti akan banyak tantangan, pasti orang sing suka, pasti pokoknya masalah-masalah banyak. Tapi katong harus tetap ingat, katong harus bertobat, katong harus memperbarui katong pun hidup, karena katong mau lihat kerajaan Allah. Terus supaya katong intinya katong mau masuk surga semua. Jadi pertobatan itu sekali lagi kakak pengasuh mau bilang, meskipun katong masih kecil, mari katong bertobat, merubah katong pun hidup-hidup lama yang tukang melawan orang tua, yang suka bamaki, dan sebagainya, pamalas di sekolah minggu tuh, mari katong rubah pas dengan Alkitab bilang nih, katong harus rubah akang. Pada intinya Tuhan Yesus tetap akan sayang katong, anak-anak yang baik tuh Tuhan Yesus pasti sayang. Kalau katong mau bertobat, katong harus yang pertama tuh katong harus berani akui katong pun kesalahan.
Mama jangan marah tadi beta ada ambil mama pun uang. Kak papa jangan marah tadi beta ambil papa pun uang. Barbar main PS beta saya bilang. Jadi jangan takut untuk mengakui dong pun kesalahan. Lebih baik katong jujur daripada katong berbohong. Katong kalau mau bertobat itu cuma akan ada 3 poin. Yang pertama, katong harus buka diri para Roh Kudus. Karena pertobatan itu bukan tentang katong pun jasmania, bukan dari katong jelek lah tiba-tiba katong jadi cantik, bukan dari katong jelek lah tiba-tiba katong jadi ganteng, bukan. Tapi pertobatan itu dari katong pun rohani. Itu Roh Kudus, Roh Tuhan yang bekerja. Oleh karena itu, mari katong buka katong pun diri. Kalau katong mau bertobat, katong buka katong pun diri, para Roh Tuhan masuk, bekerja dan berubah katong pun hidup. Poin yang kedua, katong harus sadar. Katong harus sadar diri. Dan apa cara? Dengan cara yang tadi katong mengakui katong pun kesalahan. Itu artinya katong sadar bahwa katong harus bikin salah, katong harus akui katong pun kesalahan supaya katong melakukan pertobatan. Dan yang ketiga, katong harus pun tekad. Percuma kalau melakukan sesuatu kalau katong setengah ada tekad, itu pasti akan bikin cuma setengah-setengah, sem bikin full. Pada intinya Tuhan Yesus tetap memberkati katong, Tuhan Yesus tetap melindungi katong, Tuhan Yesus akan sayang katong, anak-anak yang mau bertobat. Meskipun susah, tapi dong harus tetap maju, ingatan supaya pada akhirnya katong semua masuk surga. Nah adik-adik, itu kakak pengasuh pun cerita, sampai sini. Kakak pengasuh ada pertanyaan, pardon. Pertanyaan yang pertama, kakak pengasuh mau uji saya dong tadi dengar kasih engkau doa tapi bacico kemana kah? Yang pertama itu Nikodemus siapa? Pertanyaan yang kedua, dari percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus ada makna apa yang bisa dong ambil? Lalu yang ketiga, coba dong sebutkan bagaimana cara supaya dong ada dalam pertobatan. 3 poin tadi yang terakhir kakak pengasuh bilang tuh, coba dong jelaskan akak. Oke adik-adik, katong pun materi sampai sini. Mari katong mengaminkan katong pun materi ini dengan menyanyi perubahan besar di kehidupanku, sambil dong kasih persembahan di dong rumah masing-masing. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku, di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Oke adik-adik, mari katong satu dalam doa syafaat. Katong berdoa. Tuhan Yesus, sobat kami anak-anak, di saat ini Bapa, kami selaku jenjang tangguh, kami akan selesai dengan ibadah kami. Tuhan Yesus, dalam doa ini kami mau berdoa Bapa, bagi kami selaku anak-anak jenjang tangguh, dari rumah yang pertama sampai rumah yang terakhir. Tuhan Yesus tetap memberkati kami semua. Tuhan Yesus tetap lindungi kami dimanapun kami berada, tempat bermain kami, di rumah kami. Tuhan Yesus lindungi kami, jauhkan kami dari sakit penyakit, terutama Tuhan Yesus dari COVID-19. Tuhan Yesus tetap ada bersama-sama melindungi kehidupan kami. Kami berdoa bagi kami semua yang beribadah di saat ini. Tuhan Yesus, Tuhan tetap memberkati kami. Tapi teman-teman kami yang lupa beribadah di hari ini, Tuhan Yesus ingatkan mereka supaya di lain kesempatan mereka bisa beribadah lagi seperti kami. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tetap memberkati keluarga kami, orang tua kami. Tuhan Yesus tetap melindungi mereka dimanapun mereka berada, yang ke kantor ataupun masih ada dalam pekerjaan. Tuhan Yesus memberkati mereka, lindungi mereka selalu. Tuhan Yesus bakal berikan berkat yang melimpah bagi mereka, supaya mereka bisa tetap ada untuk menjadi berkat bagi keluarga kami.
Kami berdoa Tuhan Yesus bagi kakak pengasuh kami, dimanapun mereka berada, Tuhan Yesus tetap melindungi mereka dengan pribadi mereka, bahkan rumah tangga mereka. Tuhan Yesus selalu memberkati pengasuh kami yang selalu setia mengajarkan kami meskipun cuma lewat online. Tuhan Yesus tetap memberkati seluruh usaha-usaha dari pengasuh kami. Tuhan Yesus, kami berdoa secara khusus untuk kasus COVID-19 ini Bapa. Kami tahu semua yang terjadi karena Engkau Bapa, karena campur dan tangan Engkau, karena Tuhan Yesus yang mengizinkan. Oleh karena itu Tuhan Yesus, berkati kasus ini supaya makin hari kasus ini makin rendah. Tuhan Yesus, tidak ada lagi korban-korban jiwa yang ada dalam Indonesia, Maluku, bahkan Ambon, dan terkhusus dalam jemaat Menara Kasih ini. Jauhkan kami semua dari kasus COVID-19 ini Tuhan. Tuhan lindungi kami semua, Tuhan sertai kami semua. Lalu pembacaan firman Tuhan, bahkan materi yang telah kami dengar, Tuhan Yesus mau memberkati itu. Dan kiranya Tuhan Yesus, kami diajarkan untuk selalu melakukan pertobatan, untuk selalu melakukan pembaharuan dari kehidupan kami yang lama menjadi kehidupan yang baru yang lebih baik. Persembahan syukur yang telah kami berikan, Tuhan Yesus memberkati itu. Kami tahu itu jauh dari apa yang Kau berikan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus akan menerima itu, dan Tuhan Yesus akan mengembalikannya dalam pribadi bahkan keluarga kami masing-masing. Ajarlah kami Tuhan, bukan cuma mempersembahkan uang, tetapi seluruh hidup dan kehidupan kami untuk Tuhan pakai di ladang-Mu. Tuhan, inilah doa kami, inilah syafaat kami. Ampuni setiap salah dan dosa kami yang kami lakukan dalam ibadah ini dari awal sampai mau akhir ini. Jikalau kami berbuat salah, Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa. Lalu doa ini tidak sempurna, kami akan menyempurnakannya dengan doa Bapa kami yang Tuhan Yesus ajarkan secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, adik-adik, mari kita menyanyi lagu Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya adik-adik, ketua akan terima berkat, namun yang ada duduk-duduk sama berdiri lalu ketua mau terima berkat. Tuhan Yesus, ibadah kami di hari ini hampir selesai, dan kami mohon kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus memberkati kami semua, jenjang tangguh yang beribadah di saat ini, teman-teman kami yang beribadah, para pengasuh kami, orang tua kami semua yang mencintai bahkan membenci kami, mulai dari hari ini, esok, terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, ketua ibadah telah selesai.